Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan malam hari ini kita berkumpul kembali dalam kasih anugerah Tuhan. Kita berkumpul untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan malam ini. Kita mau mulai ibadah kita mau angkat lagu pujian kita yang pertama, kasih setia Tuhan yang kita rasakan sampai saat ini. Bahwa cuma kasih setia Tuhan aja yang bisa buat kita lebih lagi kita mau mulai ibadah kita angkat pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapa kami Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, dari biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Akan pujian sekali lagi, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan,
Sebentar saya minta untuk Ibu Mei untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Iya. Boleh. Halo. Bisa dengar suara saya? Nggak bisa. Dengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya? Kedengeran, Bu. Ya, oke. Yuk. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan, kami datang Tuhan pada malam hari ini. Dalam kebaktian online ini kami bersyukur Tuhan atas kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Pimpinan Tuhan, Kau pimpin kami. Kami bersyukur Tuhan, pernyataan-Mu Tuhan tidak pernah habis Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga menjadi anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau izinkan kami Tuhan dalam masalah COVID ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kau memperhatikan hidup kami. Kami percaya juga Tuhan. Dengan kejadian ini Tuhan, Kau melihat hati kami. Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami setia Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin pujian Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, Kau pakai ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu kami butuh Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan menjadi perintah untuk kehidupan kami Tuhan. Seperti Kau berkati kami makanan Tuhan. Itulah firman yang kami butuhkan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Kau tidak pernah Tuhan meninggalkan hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Kami serahkan doa ini Tuhan dalam kebaktian online dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Shalom semuanya, apa kabar? Luar biasa hari ini semuanya ya. Puji Tuhan, bukan karena kuat gagah kita dapat berkumpul malam hari ini, tapi karena memang anugerah Tuhan, kita mau bersyukur selalu apapun yang Tuhan berikan. Keadaan apapun saat ini kita percaya bahwa ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita mau angkat pujian kita, datanglah ke baitnya. Kita mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi
sebentar kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau rasakan kasih Tuhan, kita mau tahu apa yang Tuhan katakan untuk kita, apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam hidup kita di masa pandemi ini. Karena jiwa kita pun akan tenang bersama dengannya. Roh-Mu yang hidup Tuhan mengalir dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan buka hatiku. Hatiku jamahanmu berserakan di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang kudus Tuhan pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tenang. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu katakan buka hati kami Tuhan, buka hati untuk jamahan berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu menyembah. Saya minta Ibu Meilian untuk pimpin kita dalam doa firman Tuhan.
Bu Melian, bisa minta tolong Nita untuk unmute dulu, Bu. Dipencet lagi yang tadi. Cika mungkin bisa diganti, Ci, soalnya mereka tidak bisa unmute. Oke. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini, Bapa. Sungguh indah Tuhan, kami dapat berkumpul, memuji, memuliakan Engkau. Sebentar Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang indah di telinga kami, untuk kami dengar malam hari ini Bapa. Kami juga percaya Tuhan, setiap firman yang keluar yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami Tuhan, kami percaya Bapa, itu adalah apa yang Kau mau sampaikan dalam hidup kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Bapak. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam hidup kami dan dapat kami lakukan Bapak di setiap kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapak, Engkau campur tangan dalam hidup kami saat ini dan Kau pimpin Bapak ibadah kami. Haleluya. Amin. Shalom, Ibu-ibu. Shalom, puji Tuhan. Senang bertemu dengan ibu-ibu semuanya, walaupun kita di dalam ibadah ini. Tentu kita bersuka cita karena Tuhan Yesus itu baik, dan selalu ada perlindungan Tuhan karena Allah Immanuel selalu berserta dengan kita. Bapak Ibu, setelah 3 bulan kita PSBB, dan sekarang kita ada di dalam new normal, artinya kehidupan tatanan baru. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus patuh dan taat kepada protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau keluar rumah kita harus pakai masker dan sering-sering cuci tangan, ya. Kemudian kita juga harus menjaga jarak ketika di kerumunan orang-orang, kita harus ada jaga jarak, dan semuanya itu harus kita lakukan. Mungkin kita berkata, sampai tapi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bertekun dan bertaat, bahwa kita tahu semuanya itu ada artinya. Ketika kita memakai masker, berarti kita sebagai anak-anak Tuhan harus menutup mulut kita dari perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan tidak baik. Demikian juga ketika kita social distancing, menjaga jarak, artinya kita harus menjauhi hal-hal pergaulan buruk. Karena Alkitab berkata, setiap pergaulan buruk akan mempengaruhi kebiasaan yang baik. Demikian juga kita harus menjaga kebersihan rohani kita. Selain kebersihan badan, sering-sering cuci tangan, kita juga harus menjaga kesehatan rohani kita, yaitu dengan sering mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan sering kepada Tuhan. Tentu banyak waktu yang telah kita lalui, karena memang beberapa bulan yang lalu kita kegiatan tidak ada, mal-mal tutup, usaha-usaha sebagian juga tutup, dan mungkin banyak beberapa orang yang juga terkena dirumahkan ya, sehingga kehidupan ekonomi juga terganggu. Tapi semuanya itu mungkin kita berkata, sampai kapan Tuhan? Saya sendiri juga merasakan bahwa ketika saya sedang merasa tertekan, terkesik, ketika saya sedang gelisah, ketika saya sedang cemas, saya hanya bisa mendengarkan datang sujud kepada Tuhan. Dan juga saya merasa dikuatkan oleh satu lagu yang sering saya dengar. Kita dengarkan bersama-sama lagu itu. Lagu itu sangat-sangat menguatkan saya. Besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat
percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari nyatakan dengan iman. Puji Tuhan. Lagu ini berkata bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ketika saya nyanyikan pujian ini, saya dengarkan berkali-kali, saya mendapatkan kekuatan iman. Kadang-kadang kita merasa bahwa semua permasalahan, kekhawatiran, kecemasan itu lebih besar daripada semuanya. Sehingga kita merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika saya dengarkan nyanyian pujian ini, saya dibangkitkan. Oh iya, kita itu memiliki Tuhan yang besar. Yang besar yang telah berjanji dan bahwa Dia sanggup untuk menggenapinya. Dan ketika iman kita bersepakat dan percaya kuasa-Nya, maka kita akan memperoleh kemenangan dari Dia. Saya teringat akan satu tokoh di dalam Alkitab, di mana tokoh ini menceritakan bagaimana dia itu sebetulnya seorang anak muda, tetapi karena dia mempunyai pengakuan bahwa aku mempunyai Tuhan yang besar, maka dia mampu dan mau menghadapi seorang musuh yang tinggi besar. Kita tahu tentu cerita ini, yaitu tentang Daud. Daud ini adalah seorang yang menulis Mazmur 23 yang terkenal itu juga, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23 kita akan baca bersama-sama, Mazmur 23. Mazmur 23, saya minta semua bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, kita sediakan Alkitab kita ya. Jadi kita sama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 4 berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku, gandamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bukankah kita pun sekarang ini seperti di dalam lembah kekelaman karena banyak kecemasan, kekhawatiran. Mungkin kita cemas tertular oleh penyakit, atau kita cemas bagaimana keadaan, memang sampai sekarang keadaan ekonomi belum bangkit. Bahkan mungkin ada beberapa kepala keluarga yang dirumahkan. Tapi biarlah firman Tuhan yang berkata, walaupun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena Tuhan bersertaku. Kita akan baca di dalam Mazmur, di dalam 1 Samuel 17. Bagaimana tentang cerita Daud. Karena saya memang terikat akan Daud. Bagaimana keberanian Daud. Bagaimana pengakuan yang keluar dari hatinya, bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang ketika janji maka berjanjinya itu selalu digenapi. Ketika itu, di dalam 1 Samuel 17 ayat 1, ketika tentara Israel berperang melawan Filistin, kita akan sama-sama baca 1 Samuel 17 ayat 1, firman orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko, yang di tanah Yehuda, dan berkemah antara Soho dan Aseka di Efes Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi waktu itu Saul dengan tentara orang Israel, bangsa Israel, berkumpul dan berkemah di lembah yang namanya Tarbatin. Lembah Tarbatin itu adalah lembah kekelaman. Mengapa demikian? Karena musuh mereka itu adalah seorang raksasa besar yang bernama Goliat, yang tinggi sekali. Memang menurut arkeolog dulu, zaman dulu memang manusia purba ada beberapa orang yang memiliki tinggi, yang badannya sangat tinggi sekali. Memang sekarang sudah tidak ada. Dulu ada manusia raksasa. Dan memang yang salah satunya adalah Goliat yang ada di dalam Alkitab.
yaitu tentara orang Filistin yang sangat gagah perkasa namanya Goliat, yang tingginya sampai 6 hasta dan memakai ketopong tembaga. Kita bisa baca selanjutnya nanti di kepalanya, dan memakai baju jirah yang bersisik. Dan di dalam ayat 8, kita sama baca-baca ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku." Artinya apa? Udahlah, kita jangan duel banyak-banyak. Coba aja kamu kirim satu, aku satu. Siapa? Kita berduel satu dengan satu. Itu adalah tantangan Goliat. Kemudian di dalam ayat 9 dikatakan demikian, "Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Itu tantangan dari Goliat kepada bangsa Israel. Ayolah kita duel satu dengan lawan satu. Nggak usah kita pakai tentara banyak-banyak. Dan itu yang terus dibicarakan, dikeluarkan oleh Goliat. Setiap hari, kita baca di dalam ayat ke-16, apa yang dilakukan oleh Filistin, oleh Goliat itu. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari, dan pada petang hari, demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lama. Goliat itu selalu keluar pagi hari dan sore hari selama 40 hari. Kerjanya hanya mengintimidasi. Ayo kita berperang satu siapa. Dan semua tentara Israel termasuk Raja Saul sendiri ketakutan. Tidak ada yang berani. 40 hari. Pagi, sore. Goliat menantang bangsa Israel. Dan bangsa Israel, tentara-tentaranya, semuanya ketakutan. Semuanya tidak ada yang berani untuk menantang Goliat. Dan Goliat hanya kerjanya keluar pagi hari, sore hari, selama 40 hari. Tentu ini ada maksudnya. Maksudnya apa? Goliat tidak inginkan kekayaan dari bangsa Israel atau tanah milik Israel. Yang ingin iman dari tentara bangsa Israel dan Saul itu makin pudar. Ketika iman itu pudar, maka sudah pasti mereka akan meninggalkan Allah Yahweh-nya. Mereka tidak akan beribadat kepada Tuhan lagi. Oleh karena itu terus Filistin ini, Goliat ini mengintimidasi, menakut-nakuti, membuat bangsa Israel cemas. Itu yang dilakukan oleh Goliat. Supaya ketika imannya lenyap, demikian juga pengharapan akan Tuhan juga lenyap, karena Tuhan berkata iman, pengharapan, dan kasih. Ketika iman tidak ada, pengharapan tidak ada, kasih pun akan hilang. Sehingga itu diharapkan oleh Goliat bahwa bangsa Israel akan meninggalkan Allah-nya. Demikian juga kita di tengah-tengah lembah kekelaman sekarang ini. Mungkin kita mendengar berita di sana-sini tentang bahayanya COVID-19 ini. Ataupun akibat yang ditimbulkan, akibat ekonomi yang akan timbul setelah COVID-19 ini. Banyak berita-berita yang mungkin membuat hati kita gentar, membuat hati kita cemas. Tapi itu adalah siasat si iblis, supaya kita lemah imannya. Dan iblis berharap setelah COVID ini selesai, maka kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih banyak lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh waspada, tapi jangan hidup di dalam ketakutan, dalam kecemasan yang berlebihan. Biarlah kita tahu bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, yang di dalamnya ada perlindungan Tuhan, ada proteksi, ada pemeliharaan Tuhan. Tidak boleh sekali-kali kita meragukan kuasa Tuhan. Tidak boleh kita sekali-sekali meragukan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena memang Goliat yang di dalamnya ada iblis juga ingin menakut-nakuti, mengintimidasi bangsa Israel. Demikian juga iblis sekarang ini di dalam saat-saat ini terus berusaha menyerang kita sebagai anak-anak Tuhan,
supaya kita lemah imannya. Supaya sesudah itu kita jadi mundur. Apalagi kita sudah berapa minggu, berbulan-bulan tidak ke gereja. Begitu gereja dibuka, males. Saya harapkan tidak. Itu adalah siasat iblis supaya kita tetap menjauh dari Tuhan. Tapi biarlah kita tahu, di dalam segala hal, kita harus tetap hidup dekat di dalam persekutuan yang manis dengan Tuhan. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, di dalam cerita yang selanjutnya, kita tahu Daud yang kerjaannya adalah menggembalakan domba, pada pagi itu dipanggil oleh ayahnya untuk memberikan bekal kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang. Dan Daud berkata, ayahnya Daud berkata, ayo kamu pergilah, bawa roti dan keju, serahkan kepada kakak kamu di medan perang. Dan apa yang terjadi? Singkat bertemu dengan tentara-tentara itu, Daud melihat di wajah tentara-tentara itu ada kecemasan yang luar biasa. Ada ketakutan, dan Daud berkata, kenapa? Kenapa kalian cemas? Kemudian tentara itu berkata, kamu tidak tahu lawan kita seperti apa. Kita akan baca di dalam ayat 23 ya. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dari barisan orang Filistin, ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Tentara-tentara Israel sangat ketakutan. Tapi kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Daud, dan perkataan inilah yang harus kita dengarkan di dalam ayat 26. Apa yang dia katakan oleh Daud yang merubah semuanya itu. Yang merubah, yang paradigma dari semua tentara-tentara Israel yang ketakutan itu ketika mendengar Daud berkata itu, mereka sepertinya baru ngeh gitu. Oh iya, apa yang dikatakan oleh Daud? Kita baca di dalam ayat ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Dikatakan oleh Daud bahwa orang Filistin itu adalah orang yang tidak bersunat, orang yang tidak ada perkenanan Tuhan, orang yang bangsa yang tidak Tuhan lindungi, bangsa yang tidak Tuhan perkenan, dan bangsa yang tidak Tuhan proteksi, itulah bangsa yang tidak bersunat. Dan ketika Daud berkata seperti itu, barulah tentara-tentaranya juga, iya benar apa yang dikatakan Daud. Sesungguhnya kita bangsa Israel adalah bangsa yang bersunat. Di mana bangsa bersunat berarti bangsa yang ada perlindungan Tuhan, ada proteksi Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Karena itu memang janji Allah kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel tetap ada dalam lindungan Tuhan. Artinya bahwa setiap orang mampu untuk berhadapan dengan Goliat. Bukan hanya Daud, setiap tentara itu mampu. Tapi mereka karena ketakutan diintimidasi oleh Goliat, mereka sepertinya tertutup. Inilah perbedaannya antara orang yang tahu firman dan orang yang dikuasai firman. Tentara-tentara Israel itu tahu bahwa kita sebagai bangsa pilihan adalah bangsa yang bersunat. Tetapi Daud selain tahu, dia adalah orang yang dikuasai oleh firman. Mengapa demikian? Karena Daud ini adalah seorang yang bergaul intim dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang selalu mencari perkenanan Tuhan. Ketika dia menggembalakan domba di padang rumput, dia selalu main kecapi sambil menyembah Tuhan. Itu adalah kebiasaan Tuhan, sehingga memang Daud ini menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Banyak hal yang terjadi ketika dia menggembalakan domba, sehingga ketika Daud harus berhadapan dengan Filistin yang sebagai bangsa yang tidak bersunat, Daud tidak mengalami ketakutan, karena telah banyak hal yang dilakukan padang gembala, mengembalakan domba dan kambing di padang rumput. Telah banyak dia melakukan perkara-perkara yang besar karena bersama Tuhan yang besar. Dia dapat mengalahkan beruang, dia dapat menghalaukan harimau ataupun binatang buas lainnya yang ingin menerkam kambing dombanya.
Itu karena dia ada penyertaan Tuhan. Kita coba baca selanjutnya. Di dalam ayat ke-36, apa yang dikatakan? 1 Samuel 17 ayat 36, demikian firman Tuhan, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37 Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Maka kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi dikatakan oleh Daud demikian, singa beruang telah dihajar oleh aku. Orang Filistin yang tidak bersunat itu sama seperti binatang yang telah aku kalahkan, sehingga Daud berani untuk mengalahkan Daud karena dia hidup dikuasai oleh firman. Hidup dikuasai oleh firman karena dia hidup bergaul erat dengan Tuhan. Dia selalu menghadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga Daud tahu bahwa aku mempunyai Tuhan yang besar. Dan aku mampu Tuhan yang ada di dalamku lebih besar daripada semuanya. Itulah yang dikatakan Daud. Sehingga Daud mampu untuk dan berani untuk mengalahkan Goliat. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita di dalam kehidupan kita, tidak cukup kita hanya tahu firman, tidak cukup kita hanya hafal ayat, tapi kita harus hidup, dihidupi oleh firman. Hidup dihidupi oleh firman, yaitu kita harus terus hidup bergaul erat dengan Tuhan. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, lewat pembacaan Alkitab, lewat penyembahan yang kita lakukan, kita intim dengan Tuhan. Maka kita tahu bahwa akan ada banyak pengalaman-pengalaman rohani yang kita lalui bersama Tuhan, seperti yang terdapat dalam kehidupan Daud. Akhirnya Daud di dalam pasal 40, di dalam ayat di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-40, demikianlah firman Tuhan, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala di bawahnya. Yakni tempat batu-batu itu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Apa yang dilakukan oleh Daud untuk mengalahkan Goliat? Dia hanya membawa umban, ketapel, dan dia mengambil dari dasar sungai 5 batu yang licin. Dari dasar sungai, dia mengambil 5 batu. Dari dasar sungai, dasar kehidupan kita yang harus kita ada di dalam kehidupan kita adalah firman. Dan di dalam firman itu ada iman. Iman yang bersepakat dengan Tuhan, maka akan memperoleh kemenangan. Iman Daud mengambil 5 batu. Dan untuk mengalahkan Goliat, yang diperlukan hanya satu. Satu batu mengalahkan Goliat. Ini artinya apa? Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung-gunung percobaan. Demikian juga, batu yang cuma satu, yang diambil oleh Daud. Daud mengambil 5, tapi yang dipakai untuk mengalahkan Goliat hanya satu. Artinya apa? Kita hanya memerlukan iman sebesar biji sesawi untuk mengalahkan siasat si iblis. Untuk mengalahkan Goliat ketakutan kita, kecemasan kita. Kita hanya memerlukan satu, sebiji sesawi, maka engkau bisa memindahkan gunung-gunung percobaan. Firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah kita mengerti bahwa mungkin Bapak itu bertanya, Daud dan Goliat seperti anak-anak sekolah minggu saja, tapi sebetulnya ada makna rohani yang mendalam di dalamnya. Bahwa seperti sekarang kita alami, kita sering ada di dalam lembah kekelaman. Di dalam Mazmur 23 ayat 4, berjalan dalam lembah kekelaman. Kita ada di dalam lembah kekelaman, tapi biarlah kita mengetahui bahwa itu semua adalah siasat si iblis yang ingin menjatuhkan iman kita. Biarlah kita terus tekun, kita terus berharap, dan katakan ketika ada masalah, aku punya Tuhan yang besar.
Aku punya Tuhan yang besar, sehingga kita mampu menghadapi Goliat-Goliat dalam kehidupan kita. Dan kita katakan bahwa biarlah hidup kita. Janganlah kita hanya tahu firman, tapi kuasai firman. Pelihara hubungan yang baik di dalam penyembahan. Setiap hari, pembacaan Alkitab, maka hidup kita akan dikuasai oleh firman. Mungkin kita berkata, ini adalah investasi, tabungan. Ketika Daud di padang gurun, dia menyembah Tuhan. Ini adalah sebetulnya seperti tabungan investasi yang setiap hari dilakukan, yang ketika masalah itu datang, Daud menjadi kuat. Demikian juga kita, ketika kita terus, masalah ada tapi kita terus menyembah Tuhan. Itu seperti tabungan investasi, yang ketika kita masalah datang, kita tetap kuat. Kita tetap iman kita terpelihara. COVID ini berlalu, kita tetap berucap syukur, karena iman kita tetap ada di sana. Jadi seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 11, ayat 11, kita akan sama-sama baca firman Tuhan, Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Artinya apa? Tuhan ada ketika kita ada di gunung, tapi Tuhan juga ada ketika kita ada di lembah-lembah. Ketika kita ada di dalam lembah kekelaman, Tuhan ada. Tuhan akan bergerak di segala aspek kehidupan kita. Tuhan ada sekarang ketika kita di dalam masa-masa kesusahan, kekhawatiran, tetapi juga Tuhan ada. Mungkin setelah nanti COVID selesai, kembali normal, kita juga tetap harus ada di dalam perlindungan Tuhan. Ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang sekalian, biarlah ini merupakan warisan yang akan kita ceritakan kepada cucu-cucu kita. Mungkin nanti saya bisa cerita kepada cucu-cucu saya, bahwa tahun 2020 kita mengalami suatu peristiwa dahsyat, di mana 3 bulan kita tidak bisa kemana-mana. Mall tutup, tempat rekreasi tutup, semua sekarang belum berani untuk buka. Ya, bagaimana dahsyatnya itu hanya karena COVID-19. Itu semua adalah siasat si iblis. Tapi Tuhan mau kita tetap memelihara iman. Sehingga ketika semuanya berlalu, iman kita tetap terpelihara. Biarlah kita tetap memelihara iman kita seperti Daud. Hidup di dalam penyembahan, hidup di dalam kuasa Tuhan untuk menyembah, membaca Alkitab. Sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kita masing-masing di rumah kita masing-masing, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita mengetahui bahwa perlu hidup dikuasai oleh firman, perlu berakar di dalam iman kepada Tuhan. Dan biarlah kita menggunakan iman itu, walaupun iman sebesar biji sesawi, tapi kita percaya bahwa kita mampu untuk mengalahkan siasat si iblis. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih Bapak untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kami memiliki Allah. Kami memiliki Tuhan yang begitu besar. Kami punya Tuhan yang besar, yang mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami punya Tuhan yang besar, yang ketika berjanji, maka Dia akan menggenapinya. Dan biarlah iman kami selalu sepakat dengan Engkau ya Bapak. Seperti Daud yang sepakat dengan Tuhan. Maka ketapel dengan batu bisa mengalahkan iblis yang ada di dalam kehidupan Goliat. Kami pun percaya Tuhan, ketika kami memiliki apa yang ada pada kami, ketika kami sepakat dengan Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi kami semuanya. Bahwa akan ada kemenangan-kemenangan yang ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Sebentar kami akan bersatu lewat tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus. Biarlah kami tahu Tuhan, bahwa lewat perjamuan kudus kematian Tuhan, Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kami. Kita tinggal mengambilnya. Kemenangan yang Tuhan telah berikan secara gratis kepada kami dengan kematiannya di kayu salib.
Kami mau ya Tuhan, hidup kami berkemenangan kepada Tuhan, dengan memiliki iman yang selalu sepakat dan setuju kepada dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini untuk kita semua. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan. Kita mau angkat pujian salibnya, salibnya. Saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh indah, bahwa ada kemenangan bersama Yesus. Kami percaya Tuhan, lewat kematian-Mu di kayu salib, kami memperoleh kemenangan. Pimpin ya Tuhan, perjamuan kudus pada malam hari ini Tuhan. Kami mau melakukan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari ibu-ibu kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini serahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukanlah roti yang kita angkat, yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah cawan yang dalam atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Buat malam hari ini kami telah melaksanakan perjamuan kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami tahu ya Tuhan, bahwa kami telah memperoleh kemenangan bersama Yesus. Kemenangan yang diberikan secara gratis, keselamatan yang diberikan secara gratis atas kematian Engkau di kayu salib. 2000 tahun yang lalu Engkau telah mati bagi kami semuanya. Dan kami telah memperoleh atas segala kesusahan kami, kemenangan atas segala permasalahan kami. Kami tidak mau jadi khawatir lagi, kami tidak mau cemas lagi, karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mau berdoa. Saya minta kepada Ibu Hermin untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Iya, Bu. Ibu Hermin pimpin kita langsung dalam doa syafaat. Iya, Bu. Kedengeran suara saya, Bu? Halo, Bu. Iya, kedengaran. Langsung berdoa aja ya, Bu Hermin. Yang surga, Bapak kami yang baik, Bapak kami yang setia, Bapak kami yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kalau malam hari ini kami boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami sudah menerima berkat daripada Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami mau berdoa malam ini Tuhan untuk Bapak Gembala kami dan keluarga besar ya Bapak. Kiranya kekuatan, perlindungan, kesehatan senantiasa melindungi Bapak Gembala kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami, dimanapun saudara kami berada ya Bapak. Kalau malam hari ini Tuhan, mungkin di antara kami ada yang sakit. Kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu yang heran, menyembuhkan dan menjamah Tuhan saudara-saudara kami yang dalam sakit ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, mungkin di antara kami ada yang lemah Tuhan, Kau berikan kekuatan ya Bapa. Kalau ada yang susah Tuhan, Kau berikan penghiburan ya Bapa. Tuhan, mungkin masa pandemi corona ini kami begitu takut Tuhan, kami begitu khawatir ya Bapa. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan Allah yang hidup, kami hanya mengandalkan kekuatan dari Engkau ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, roh yang ada dalam tubuh kami lebih besar daripada roh Allah, roh yang ada dalam dunia ini ya Bapa. Engkau yang berkuasa atas tubuh kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh berlindung dalam bait Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Di mana Tuhan bangsa kami sedang mengalami Tuhan masalah pandemi Tuhan virus corona ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi bangsa kami. Bila Tuhan bangsa kami boleh mengandalkan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kau berikan bangsa kami ya Bapa. Bangsa kami boleh bangkit kembali Tuhan. Biarlah Bapa Engkau angkat virus corona dari dunia ini Tuhan. Biarlah virus ini boleh berlalu Bapa. Boleh Engkau berikan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan biarlah kami menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan. Bangsa yang penuh dengan damai sejahtera daripada Engkau ya Bapa. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk para medis di rumah sakit Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan, pertolongan Bapa. Biarlah Tuhan para medis boleh bekerja Tuhan dengan penuh keikhlasan Tuhan, dengan penuh sukacita Bapa untuk merawat pasien-pasien yang sakit Tuhan. Dan Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan dokter-dokter para medis hanya mengandalkan kekuatan daripada Engkau ya Bapa. Bila mana Tuhan yang sakit Tuhan, Kau mau sembuhkan, Kau mau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa kekuatan daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima biarlah Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Kami percaya malam hari ini Bapa, kami mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Bapa. Amin. Amin. Ya. Ya, shalom. Oke, terima kasih Bu Hermin
kita akan maaf, kita akan masuk dalam doa berkat. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Udah. Pengumuman, jangan lupa nanti hari Minggu kita berkumpul kembali ya Bapak Ibu. Dan saya minta dengan hormat semua Bapak Ibu walaupun di rumah masing-masing kita siapkan yang terbaik buat Tuhan, waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita mulai ibadah, kita berpakaian yang baik, yang sopan ya, supaya kita benar-benar menghormati hadirat Tuhan. Mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat malam hari ini, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan, mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Ada pelajaran berharga dari kehidupan Daud ketika ada di dalam lembah kekelaman. Bahwa sesungguhnya kami hanya berjalan di dalam lembah kekelaman. Tidak selama-lamanya lembah kekelaman itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami selama ini ada di dalam masa yang tidak baik. Biarlah kami mengambil sisi positifnya, untuk kami tetap dekat di dalam Engkau. Untuk kami tetap bersekutu ketika kami di rumah kami masing-masing. Tetap kami bersekutu dengan Engkau. Dapat doa dan penyembahan kami. Biarlah kami terus di dalam kehidupan kami. Kami mau menginvestasikan waktu kami untuk kami terus taat kepada Tuhan. Sehingga kami memperoleh iman, pengharapan dan kasih yang kuat di dalam Engkau. Sehingga waktu badai setelah berlalu, kami tetap kuat di dalam Engkau. Baik di gunung maupun di lembah, Tuhan ada. Dan Tuhan mau bergerak dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami pun mau ya Tuhan menggunakan iman kami yang kecil ini untuk kami mengalahkan siasat si iblis yang mungkin ingin membuat hati kami goyah, yang ingin mungkin membuat hati kami menjadi cemas, khawatir, gelisah. Tapi biarlah kami memiliki iman hanya sebesar biji sesawi yang mampu akan mengubahkan, mengindahkan segala gunung-gunung pencobaan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami juga telah bersekutu dengan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan terus kami ingin hidup di dalam Engkau, karena kami tahu ya Tuhan, lewat kematian-Mu ya Tuhan, kami memperoleh kemenangan di dalam hidup kami. Kami memperoleh keselamatan, kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau memberkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, kami lepaskan berkat untuk setiap keluarga. Baik pekerjaan mereka, kesehatan mereka, Tuhan berkati. Biarlah di masa-masa new normal itu, mereka tetap berada untuk menjaga kesehatan mereka, untuk tetap menjaga kesehatan basic jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapak, terima kasih bila sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Kiranya damai sejahtera sukacita yang melimpah akan beserta kami semuanya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam.